Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan sebuah kitab yang bernama At-Tuhfah Al-Wasabiyah. Kitab ini adalah syarah dari matan Al-Ajurumiyah, yaitu At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashil Matan Al-Ajurumiyah. Kitab ini membahas tentang ilmu nahwu di dalam bahasa Arab. Karena ilmu nahwu ini adalah salah satu induk dari belajar bahasa Arab selain ilmu sharaf. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk antum semua, terutama untuk pemula, untuk orang untuk thalibul ilmi yang ingin belajar bahasa Arab dari awal. Ini saya coba memberikan atau menyampaikan kitab ini dengan ringkas, sederhana. Sebelum kita masuk ke bab yang pertama, perlu saya jelaskan bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kata. Ini adalah ilmu nahwu. Karena pada hakikatnya sebenarnya perubahan harokat itu hanya terjadi di akhir kalimat saja. Seperti contoh, misalnya saya ambil satu kata kitabun atau al-kitabu. Nah, kitabun ini bisa berubah menjadi kitabin. Kemudian al-kitabu bisa berubah menjadi al-kitabi. Jadi di akhir kata, yang berubah harokatnya hanya di akhir kata. Bisa dhamma, bisa fathah, dan bisa kasrah. Nah, bagaimana? Kapan kita harus menggunakan tanda baca dhamma, harokat dhamma, kapan kita harus menggunakan fathah, dan kapan kita menggunakan kasroh, itu semua ada di dalam pelajaran ilmu nahwu. Insya Allah saya akan mencoba menyampaikan secara singkat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Di dalam kitab Matan Jurmiyah ini didahului dengan bab yang pertama adalah babul kalam. Al-kalam di dalam beberapa referensi yang lain ini sama saja dengan al-jumlah al-mufidah. Al-kalam ini jumlah mufidah. Artinya kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Di dalam bahasa Arab, kalam ini ada 4 unsur yang harus dipenuhi apabila ingin tergolong ke dalam sebuah kalam, yaitu yang pertama adalah al-lafzu, kemudian al-murakkabu, al-mufidu,
dan yang terakhir bil wad'i. Saya tuliskan di sini al-kalam. Al-kalamu yang pertama adalah harus berupa al-lafdhu. Harus berupa al-lafdhu. Al-lafdhu ini adalah min hurufi al-hijaiyah, di antara huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah antara alif, ba, ta, terus sampai ya. Ini adalah termasuk ke dalam lafadz. Kemudian yang kedua, kalimat disebut dengan kalam ya apabila memenuhi unsur yang kedua, yaitu al-murakkab. Al-murakkab. Al-murakkab ini maknanya adalah tersusun ya. Secara sederhananya tersusun, yaitu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Contoh, saya tulis misalnya kalimat Zaidun. Zaidun ini sudah termasuk al-murakkab, sudah termasuk al-lafdhu. Lafadz terdiri dari zai, ya, dan dal ya. Terdiri dari huruf zai, ya, dan dal ya. Dan sudah al-murakkab. Huruf-huruf ini disusun menjadi satu kata, satu kalimat yang disebut dengan Zaidun. Nah, sebelum saya lanjutkan ke yang ketiga dan yang keempat, perlu saya sampaikan juga bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah yang harus dibedakan dengan bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau jumlah ya, atau kalam atau jumlah ya, ini di dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Adapun kalau saya menyebut kalimat di dalam bahasa Arab ya, maka bahasa Indonesianya adalah kata. Jadi kata di dalam bahasa Indonesia, satu kata itu bahasa Arabnya adalah satu kalimat. Ini perbedaan mendasar ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Agar kalian tidak bingung ya, saya sampaikan kalimat Zaidun terdiri dari zai, ya, dan dal. Ini sudah mencakup al-lafadz dan al-murakkab tersusun. Tapi apakah ini sudah termasuk ke dalam al-kalam? Belum ya. Ini belum masuk ke dalam al-kalam karena masih tersisa 3 unsur berikutnya. Yang ketiga adalah al-mufid ya. Al-mufid. Al-mufidu artinya memberi faidah ya. Al-mufidu artinya memberi faidah. Terdiri dari lafadz
a, ba, ta. Kemudian yang kedua tersusun menjadi satu kalimat, Zaidun, Kitabun, Muhammadun, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah al-mufidu, memberi faidah, memberi manfaat. Maksudnya kalimat tersebut bisa difahami. Kalimat tersebut bisa difahami dan dimengerti oleh orang yang mendengar. Ya, jadi kalimat tersebut bisa dimengerti oleh orang yang mendengar, sehingga orang yang mendengar itu tidak kalimat tersebut tidak menimbulkan tanda tanya, tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya. Jadi dianggap sudah selesai atau sudah sempurna. Ya, sunus sukut, ya, sudah diam, orang yang mendengarnya sudah diam. Ini al-mufid. Contoh misalnya kalimat Zahaba Muhammadun ila Jakarta. Zahaba Muhammadun ila Jakarta. Muhammad pergi ke Jakarta. Jumlah ini, ya, merupakan jumlah mufidah atau sudah al-mufid, sudah berfaidah. Orang yang mendengar sudah memahami ini, sudah paham bahwa Muhammad pergi ke Jakarta. Ya. Bedakan dengan kalimat misalnya in atau idza yanzilu, ya, idza yanzilu al-matar. Idza yanzilul matar, artinya apabila hujan turun. Apabila hujan turun. Apabila hujan turun. Kalimat ini bagaimana? Apakah sudah mufid atau belum? Ya, kalimat ini belum mufid karena kalimat ini belum selesai. Kalau kita mendengar orang berkata, apabila hujan turun, jika hujan turun, terus orang tersebut tidak melanjutkan, kira-kira orang yang mendengar bagaimana? Pasti orang yang mendengar akan bertanya, apa terusannya? Dia akan menunggu apa terusan kalimat tersebut. Apabila hujan turun itu terus bagaimana? Ya, ini sudah tersusun terdiri dari lafadz idza yanzilu dan al-murakkab, sudah tersusun kalimatnya betul, huruf-hurufnya menjadi berapa? 3 kalimat, ya. Tetapi di unsur yang ketiga tidak memenuhi persyaratan, yaitu harus mufid. Ini tidak berfaedah, ya, tidak mufid. Beda dengan yang pertama tadi, contoh yang tadi. Zahaba Muhammadun ila Jakarta. Muhammad pergi ke Jakarta, ini mufid, berfaedah. Ya. Kemudian yang terakhir, unsur kalam itu adalah bil wad'i. Bil wad'i di sini adalah menurut para ulama dan di dalam syarah kitab ini, bil wad'i di sini adalah bil lughah al-arabiyyah. Bil lughati al-arabiyyah, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi harus menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa ajam, ya, ajamiyah, bukan menggunakan bahasa asing atau bahasa di luar Arab. Ya, ini syarat yang terakhir, harus menggunakan bahasa Arab. Dan di dalam referensi yang lain, ya, bil wad'i, di dalam referensi yang lain dijelaskan pula selain dengan menggunakan bahasa Arab, kalam itu harus diucapkan dengan secara sadar, ya.
secara sadar, yaitu bukan dilakukan atau bukan diucapkan oleh orang yang sedang tidur atau mengigau, kemudian bukan dilakukan atau bukan diucapkan oleh orang yang sedang mabuk, dan bukan diucapkan oleh orang yang gila. Meskipun orang gila bicaranya lengkap ya, memenuhi unsur ini, maka menurut para ulama nahwu bahwa itu belum termasuk sebuah kalam. Demikian penjelasan bab pertama tentang al-kalam dan penjelasan atau ta'rif daripada al-kalam. Semoga penjelasan saya yang singkat tentang kalam ini bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat untuk antum untuk membuka sedikit wawasan tentang bahasa Arab khususnya di bidang nahwu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.